Tim Liputan Bogor.com berkesempatan berkunjung ke Museum Perjuangan Bogor. Museum ini didirikan melalui musyawarah para tokoh pejuang kepresidenan Bogor yang meliputi kota dan kabupaten Bogor, diantaranya Sukabumi, Cianjur, dan Depok. Diprakasai dan diresmikan oleh Mayor Ishak Juarsa pada tanggal 10 November 1957. Pendirian museum dimaksud untuk mewariskan semangat dan jiwa juang serta nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Museum Perjuangan ini berlokasi di Jalan Merdeka nomor 56, terletak di Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Koleksi museum tersendiri atas macam-macam senapan yang digunakan para pejuang saat merebut kemerdekaan, dan juga terdapat senapan hasil rampasan dari Jepang dan Inggris, hingga mata uang pada zaman VOC, serta dilengkapi dengan diorama yang menggambarkan pertempuran di daerah Bogor dan sekitar. Panggil aja supaya tidak buang energi kayak Pak Ben aja. Ya secara kronologis dulu ya. Ini letaknya di tempat tengah-tengah kota Bogor, Jalan Merdeka nomor 56 ya. Jadi ini banyak yang awam kadang-kadang, walaupun ini letaknya di Museum Perjuangan, ini letaknya di kota Bogor, tapi bukan tok pemilik masyarakat kota Bogor, karena Bogor punya teritorial, ya. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Banten dan lain-lain sekitarnya ya, saat itu. Nah jadi para pejuang yang saat itu masih hidup sepakat membuat satu yayasan Museum Perjuangan ini. Ya, sepakat. Ini sebagai sentranya adalah Bogor ya, terdiri dari yang tadi itu, Bogor, Sukabumi, Cianjur dan sekitarnya. Jadi apapun seumpamanya yang ada di sini, senjata-senjata yang terkumpul di sini itu adalah senjata-senjata yang dipakai oleh para pejuang di saat itu. Ya, dikumpulkanlah di sini untuk satu, yang pertama tidak tercecer kemana-mana, keduanya untuk dipelajari oleh generasi penerus. Itu yang paling pokoknya. Ini adanya di Jalan Merdeka ya, dulu namanya bukan Jalan Merdeka tapi Jalan Cikemeh. Ini juga catatan. Kenapa sih disebut Jalan Merdeka? Karena ada museum ini. Ya kalau 10 Novembernya mungkin sesuai dengan awal ya. Waktu datangnya tentara sekutu Inggris ya di Surabaya. Diresmikannya itu 1998 oleh Rakosasi ya, yang pernah di Bandung ya. Nah, itulah kira-kira sekilas tentang Bogor ini, Museum Perjuangan Bogor. Jadi kalau ke Museum Perjuangan ini nurani ya, generasi penerus itu kurang. Mungkin kalau dengan bahasa katanya apa ya, banyok. Tapi kalau ada sepasang muda-mudi, kita main yuk kemana, ke Museum Perjuangan, ngapain? Melihat benda berkarat dan bisu. Padahal perjuangan adalah sebagai fondasi. Kita tidak mungkin seperti begini kalau tidak ada para pejuang di saat itu. Ya. Pejuang sejati mengatakan, keringatku, darahku, matiku untuk merdeka dengan ridho yang Maha Kuasa. Biarkan aku pahit dan getir, asa anak cucuku tidak sepertiku. Seperti itu. Hebat enggak? Apakah dulu digaji? Tidak. Tapi terlihat, tidak semua ya. Banyak keterledaan generasi penerus ini. Ya ciri khasnya yaitu mengenai tentang masalah perjuangan tentang gerilya kita, tidak ngerangkit para pejuang kita saat itu memperlihatkan inilah semangat patriotiknya, nasionalismenya, seperti begitu dulu. Walaupun saat itu belum kita tuh baik sudah merdeka maupun sebelum, seperti itu pahit getirnya. Bogor adalah pintu gerbang sebelum menuju kemanapun penjajah ya. Harus menghadapi dulu Bogor sebagai benteng, karena pintu gerbang.
harusnya kita tidak perlu mengajukan, tidak melalui itu permohonan dan lain-lain. Secara teknis dan otomatisnya pemerintah daerah mempunyai wilayah. Jadi apapun situs-situs atau peninggalan apapun yang ada di Bogor dan sekitarnya, mereka harus menjadi penanggung jawab, penasehat. Jangan hanya diakui saja, ya kan? Tapi harus ada kontribusinya. Kami sendiri ini adalah sukarelawan, kami tidak digaji. Jadi andai pun di saat sedang normal, tidak COVID, ada akan karcis dan itu, kami utamakan dulu yang paling urgen buat bayar listrik, buat bayar air, kebersihan dan operasional lainnya. Kalau memang ada sisanya, ada itu, baru saya dikasih sama pimpinan. Jangankan yang di wilayah terdekat, justru Bogor sendiri, orang-orang masyarakat Bogor sendiri itu ketertinggalan untuk mengenal tentang sejarah dan perjuangan. Justru yang dari luar daerah, yang dari luar provinsi, ada yang dari Sumut, ya, Sumatera, ada yang dari Palembang, ada yang dari Lampung, ada juga yang dari Undip. Itu yang dari jauh-jauh untuk studi banding. Kenapa masyarakat Bogor sendiri dan apa yang ada di tidak? Khususnya Bogor dan umumnya Jawa Barat itu punya catatan tersendiri di dalam perjuangan dan sejarah perjuangan di saat belum merdeka maupun setelah terkena adanya Long March Siliwangi. Di saat pemerintahan kita saat itu dipindahkan ke Jogja, mereka berjalan kaki sambil bertempur menghadapi berbagai rintangan dan halangan, ya kan, melawan penjajah, melawan pengacau, melawan pemberontak, dan sambil berjalan kaki. Jadi sejarah itu merupakan yang penting sebagai pondasi. Bangsa yang baik adalah yang menghargai para pejuang dan, ya kan, pahlawan. Biarkan mereka yang tidak memperhatikan, peduli dan lain-lainnya, itu kalau istilah ekstrimnya pasti kewalat ya. Kenapa? Kita bisa seperti ini karena ada perjuangan. Kita bisa sekolah sampai 6 tahun, SMP, SMA, D1, D3, S3. Hikmahnya itu adalah hasil dari perjuangan. Kenapa dilupakan? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, sejarah adalah sesuatu pondasi buat kita. Tanpa sejarah kita pincang.